Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Nafisa Nurul Alamah atau biasa dipanggil Afi dari FSM Angkatan 2020. Oke, sebenarnya di sini pengen ngomong tentang dakwah ya. Bahasa-bahasanya jangan diambil perspektif kayak seolah-olah yang ngomongin dakwah itu orang yang ahli kitab nih, orang yang udah hafal 30 juz, orang yang paling solih atau solihah. Karena sebenarnya dakwah tuh nggak seminim itu gitu pengertiannya. Nah, untuk berdakwah sendiri, sebenarnya tugas siapa sih? Apa tugas anak-anak rohis aja nih? Sebenarnya dakwah itu tugas setiap insan, setiap manusia, setiap muslim dan muslimah. Makanya di ayatnya tuh bunyinya gini, sampaikanlah walaupun satu ayat, bukan satu surat, apalagi satu juz, satu kitab gitu. Karena ibarat teko, kalau kamu pendem sendiri itu ilmu nanti jadi berkerak, nanti jadi lumutan. Makanya harus terus mengalir seperti air. Dan bicara soal dakwah ya, siap nggak siap ya, karena nggak akan pernah ada orang yang siap untuk berdakwah. Kenapa ya? Karena yang sempurna nggak ada gitu. Syariat Islam memang sempurna, tapi pengemban-pengembannya mungkin banyak khilafnya. Dan yang bisa kita perjuangkan adalah mendekati titik sempurna itu sendiri. Kenapa sih kita harus turun dalam dakwah? Kenapa kita harus turut ikut berdakwah ya? Mungkin kalau di kampus, biar dakwahnya lebih terorganisir, gabung ke lembaga dakwah gitu. Kenapa kita harus berdakwah? Karena aku pernah dapat cerita gini, pernah dapat pertanyaan gini, Alfi, kalau seandainya kamu di akhirat nanti ada orang yang masuk neraka karena tergelincir, karena kamu punya ilmunya tapi nggak kamu sampaikan, terus orang itu nanti menuntut kamu karena nggak berdakwah, kamu mau ngomong apa? Apa pembelaan kamu? Apa yang menjadi hujah kamu di hadapan Allah? Jadi kayak berasa, wah, tertampar kayak ya, karena memang dakwah itu tugas setiap insan gitu, dan nanti pasti akan tetap Allah mintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan kalau bilang belum siap karena ilmunya dikit, ya karena belum siap, makanya disiapkan, dilakukan pembinaan. Dalam hal ini, pembinaan-pembinaan bisa dilakukan di lembaga dakwah juga banyak mengadakan pelatihan-pelatihan, training-training gitu ya, untuk membentuk dai dan daiyah yang luar biasa. Nah, oke, bicara soal dai dan daiyah nih, sadar nggak sadar banyak banget broken dai atau daiyah, dai-daiyah yang sering futur. Itu sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan tuh apa sih? Contohnya kayak kurang mawas diri, itu berarti terkait dengan manajemen diri dia dalam melaksanakan syariat, dia nggak bersegera melaksanakan syariat. Padahal kita tuh nggak tahu kita mati kapan gitu lah. Jadi kita harus selalu mempersiapkan diri, kita harus mawas diri. Walaupun mungkin belum bisa menjalankan syariat Islam secara sempurna, tapi lagi-lagi kita bisa berjalan untuk mendekati sempurna itu sendiri. Kemudian yang kedua, karena kurang mawas informasi. Informasi sekarang tuh Masya Allah banget, kayak seolah-olah kita masuk ke swalayan, kita mau nyari apa aja tuh ada. Kalau kita nggak punya role model, kita nggak punya panduan nih, kita tuh bisa ngambil apapun gitu loh, yang baik yang nggak baik semuanya dimasuk-masukin tuh bisa banget di masa sekarang. Makanya sebagai muslim juga perlu selektif atas informasi-informasi yang masuk. Kayak tadi aku ngebahas soal teko ya, ini bisa dihubungkan dengan hukum fisika ya, hukum Kirchhoff. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini bukan arus tapi informasi. Jadi informasi yang masuk ke kepala kita, sadar nggak sadar, itu juga yang akan kita keluarkan.
Dan yang ketiga itu mawas medan dakwah. Yang dimaksud di sini mawas medan dakwah adalah kita tuh harus lihat keadaan saat ini tuh seperti apa. Kita bisa masuk untuk dakwah tuh di mana. Kita bisa menyajikan syariat Islam tuh seperti apa. Karena ibarat es krim, ibarat produk yang sangat baik gitu. Islam tuh produk yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat sempurna. Tapi bagaimana cara kita menyajikan produk tadi nih sebagai salah-salahnya Allah ya, sebagai hamba-hambanya Allah, gimana cara kita untuk mendistribusikan produk itu ke banyak orang, itu ya yang akan mempengaruhi penilaian Allah ke kita gitu. Makanya kita harus mawas medan dakwah. Teman-teman, pembebas itu bukan superhero maupun Imam Mahdi, bukan Umar bin Khattab atau Salahuddin Al-Ayyubi. Pembebas adalah orang yang mampu membebaskan diri dari kemaksiatan. Pembebas adalah orang yang memperjuangkan nafas Islam kembali dalam kehidupan. Pembebas adalah manusia biasa yang terlibat dalam perubahan. Saya Nafisa Nurul Alama, siap melakukan perubahan. Aku tunggu kamu untuk menjadi pembebas-pembebas berikutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.